Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Agung Nugroho dan teman gua Dan gua Hadid Abdurrahman dalam podcast Ludah Pocong. Sebelum masuk ke segmen pembahasan, ada baiknya kita berterima kasih untuk para Bukan sobat. ada baiknya sih. Emang harus ngucapin thanks banget buat kalian semua. Kita berterima kasih untuk para kalian Betul viewers, para sobat tidak terlihat yang sudah mensupport kita sampai sekarang, yang tentunya membuat kita masih berkonten hingga saat ini. Betul sekali. Support kalian sangat berarti untuk kami, apalagi kalian mensubscribe YouTube-nya, memfollow IG dan akun TikTok kita di Betul, Pocong Ludah. Nggak pakai gmail.com ya, Di Pocong Ludah. betul. Cuman nggak kerasa sih men. Kita kan mulai nge-podcast episode pertama tuh Oktober 2018. Anjir, lu tahu tanggal ya lu? Terus di ulang tahun Lucong kan Oktober itu. Sangar sekali. 22 Oktober. Bagus. Pertama kali episode kuliner angker. Ini udah berapa tahun nih? 19, 20, 21. 22. Berarti kan mau 3 tahun udah, mau 4 tahun. Iya, tapi ada vakum, ada masa-masa vakumnya lah. Betul. Ya penuh lika-liku lah. Menurut Kaliko, tapi semoga kali ini kita bisa Betul. Semoga kita mengisi, terus eksis untuk menghibur dan belajar sih kalau tepatnya. belajar sambil mengaji. Nggak, bro. Oh enggak. Ngaji sama ustadz yang lain, bro. Betul Kalau kita sekali. cuma menghibur aja dengan Betul konten sekali. horor. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomongin ngaji nih, kita sekarang ada di segmen Ngaji. kajian subuh. Waduh, bro. Masih berapa sekarang, bro? Belum ada subuh-subuhnya. Belum ada subuh. Kita sekarang ada di segmen apa men? Reguler. 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 Mantap sekali. Terus apa ya? Mau bahas apa, bro? Kenapa? Cerita apa sekarang? Di episode ini seperti yang tadi, gue sempat ngobrol tentang belajar ngaji. Ya. Hmm. Nah, jadi kita ya nggak jauh-jauh lah Kajian. dari kajian. Nah ini, bro. Tuh takut gue deh. Takut diserang gue semuanya. Tapi ini bener-bener ini ya kajian. Jadi mungkin di episode ini gue bakal sharing sebuah pengalaman Oh, betul. yang dimana mungkin buat kalian yang dengerin ini dan kalian masih nyantri di pondok, mungkin kalian diem-diem bawa HP, masukin sempak, Kemana? jadi masukin sempak biar ketahuan sama ustadznya. Oh iya. Lo nggak pernah ngalamin itu di pondok lu? Oh, pernah. Tapi Tapi pernah. bukan gue, teman gue pernah Tapi, gitu. tapi bukan lu. Oh bukan. gimana? Tapi ke pantat kan? Di sempak coy, Ke pantat kan? depan lah. Kenapa nggak di pantat? Nggak tahu. Itu kalau itu di depan sih coy. Soalnya teman gue tuh di belahan sini Anjing. kan masuk kan? Nggak masuk nggak pertanyaannya? Masuk dong? Wah, ini bukan perkara masuk dan tidak, tapi perkara penggunaan. Setelah itu yang menggunakan bagaimana? Nah kan dia yang gunain sendiri kan? Anjir. Kan HP dia. Betul sih. Cuman enggak. Di pesantrenku tidak se ekstrim itu. Oh gitu. Oh Tidak gitu. se ekstrim itu. Oh, enggak. Cuma diselipin aja. Oke. Jadi kan nggak kelihatan juga ada apa? Ada gespernya kan. Oh ada gespernya. Oh lu pakai di pondok pakai gesper? Oh mungkin beda kali ya. Kalau pesantren dulu tuh emang baju tuh harus dimasukin. Oh gitu, enggak kalau kita. Oh beda enggak ya. Punya aku tuh alumni Gontor soalnya jadinya. Oh Ikut pas Gontor doang. pas sekolahnya. Oh enggak di harian. Oh enggak, berarti biasa. Oh. Keluar aja kan. Bahkan kalau yang di Depok pesantren yang di SMA pakai boxer keluar tuh enggak, masih enggak apa? Ekstrim. Enggak. Oh, pakai sarungnya tapi dipakai yang bukan dikit tapi yang begini loh. Itu enggak apa-apa. Enggak apa. Oh, ya enggak Tapi boleh kan gitu. tapi masih pakai boxer gitu loh. Iya. Masih kelihatan bawah-bawahnya gitu. Iya. Oh, ya enggak boleh tuh. Bahkan dia punya dulu itu kayak apa? Celana kan dulu kan ada ngetren borju. Dipotong itu. Borju tuh yang Yang ramping, kelombor. yang gombrong bawahnya kan? Dari atas sampai bawah gombrong. Itu borju. Oh gitu. Kalau ini apa? Dari ini sampai paha kecil, terus baru besar Ya. itu cutbray. Maksud bra ya. Cutbray itu kayak gitu. Bahkan dulu kan celana Iya. apa? Di tempatku juga gitu. Ya sama berarti trennya di medio tahun itu tuh kayaknya semua kayak gitu. Iya kayak gitu ya. Baru Tapi trennya, kalau di pondokku bikin sendiri nggak? Bikin sendiri gimana sih? Jadi kalau di pondokku tuh ada tukang tailor langganan. Jadi kan pondok kan tiga apa namanya? 3 cabang. Nah jadi ada satu tailor tuh yang kayak langganan 3 pondok ini. Jadi dia lumayan tuh. Jadi Oh. jadi dia setiap datang
ayo siapa yang mau bikin celana nih? Oh saya dibikin data kayak habis 200, 300, 250-an gitu bikin celana, terus kayak seminggu baru jadi, terus dia kesana ngasih gitu-gitu. Jadi tuh dia keliling 3 pondok ini buat cari customer bro. mantap sih. Itu nggak cowok nggak cewek didatengin dia, mantap bener aja. Tapi kalau punya aku nggak, kalau jahitin nggak sih, kalau jahitin paling di rumah sendiri, tapi tukang permak wah laris sekali. Iya. Karena banyak orang-orang tuh kan yang misal bikin kan mahal. Iya. Jadi mereka mengakali celana-celana yang sebenarnya tidak borju. Diakalin cok, lu nggak pernah? Nggak pernah. Jadi kan celana aku dulu kan bagi-bagi biasa kan. Gua tuh waktu di pondok tuh nggak ngikutin tren gitu. Gua juga anak-anak biasa doang, kayak celana-celana yang kan kalau yang di pondok kan celananya celana bahan kan. Ya cuma celana bahan biasa doang. Nggak boleh jeans. Celana bahan biasa doang dan nggak di model kayak gitu. Aneh-aneh. Oh punya aku tuh juga kayak gitu, cuman mayoritas itu karena ini apa namanya, circle-nya kan kayak gitu-gitu semua. Dan biasanya tuh yang anak-anak gaul gitu kan, anak kayak enggak, mungkin bedanya gini, pondokmu boleh keluar pondok? Boleh. Udah itu bedanya. Di pondokmu nggak boleh soalnya. Mau 1 minggu pun nggak? Sabtu Minggu masuk. Wah, punyamu liburnya hari apa? 1 minggu? Anjir. Aku libur Jumat tuh. Wah, masih salafis sekali ya? Ya modern, tapi liburnya Jumat. Biasanya tuh yang liburnya Jumat kan salah satu gitu kan, maksudnya yang bener-bener atau hari besar. Hari besar ada kayak gitu, tapi ya nggak kayak gitu. Dan sempat gue ceritain kan di beberapa episode bahwa pondokku tuh kan kota kayak gitu, terus bagi dua, nah itu nggak boleh keluar. Dan ya makanya mungkin karena nggak boleh keluar, nggak bisa apa-apa ya, pengetahuan. Betul. Dan mungkin hiburannya tuh cuma ikuti tren kayak gitu. Jadi bahkan celana baggy dulu tuh kan kecil kan, itu tuh di bredel, cari di jemuran, celana nggak dipakai diambil. Ya seriusan tuh. Ya Allahu Akbar. Terus celana korban itu yang mau dijadikan kanibal ini, ku bawalah ke tukang permak. Oh iya. Pak ini ditambal pak, di shred, dimasukin gitu. Bahannya mana ini dari celana? Jadi sering ini hitam agak pudar, jadi hitamnya masih bagus. Jadi gitu. Oh tapi warnanya tetap sama, hitam-hitam. Hitam-hitam tapi kan beda bahan kan, nggak padu kan. Kayak gitulah pokoknya bisa. Jadi sembrel gitu. Tapi ketika kayak SMA gitu, model celananya jadi berubah jadi yang kayak Pasha umum gitu, yang ngerucut celana pensil gitu nggak? Nah dulu tuh emang di pondok tuh aneh ya posisinya ya. Dulu waktu awal kelas 1 sampai kelas 1 MTS sampai kelas 2 MA gitu, itu tuh dari pihak pengasuhan ya, dari pengasuhan yayasan. Ya dari pondoknya lah, pokoknya ya bagian ngasuh-ngasuh gitu, dari ustadznya tuh nggak ngebolehin celana borju. Nah habis itu trennya kan berubah tuh. Aku kelas 2 SMA, 3 SMA jadi pensil kan. Pensil ya. Nah kan pada pensil juga nggak boleh. Emang nggak boleh? Pondokku juga nggak boleh sebenarnya. Maksudnya kan ketika nggak boleh borju, kenapa pensil juga tidak boleh kan? Karena ngikutin tren itu bro. Nggak gitu, kalau semua menurutku tuh borju kan karena isbal kan. Oh, menyapu. Ngepel gitu loh, ngesot. Kayak gitu, ngesot gitu kan buat najis gitu. Lo tau nggak? Tadi kan gue gini. Anjing. Kaget gue ngeliat ini. Sini coy. Gitu. Ini sini. Tuh. Ini lah. Apa ya? Itu yang putih coy. Anjir. Iya sih, kayak makanya gue. Untung sampah. Jadi ini kan kita ngeteknya di ini apa sih namanya? Kamar anak gue sudah. Kamar anaknya Adit kan. Tapi dialih fungsikan kan buat apa ya? Buat studio dulu. Nah di sini tuh ada jendela gitu kan. Nah di luar jendela tuh ada yang buat apa? Jemur-jemuran pakaian gitu. Nah jadi di ujung ruangan buat jemuran tuh ada bak mandi deh. Bak buat mandi anak kan? Iya. Warnanya putih. Pas gua kayak gini, mampus itu apa? Oh bak. Sampah deh. Kenapa warna putih sih? Loh, gua kira itu. Mana sih? Lingkaran lampu tuh loh. Kagak. Coy. Kayak gini. Kagak. Ini putih. Lanjut gimana? Jelas buat dilihat ya. Tapi ini memang gini ya, record kita malam banget ini. Jam 10:30. Jam 11. Lanjut celana isbal tadi. Ya udah, terus kenapa jadi pensil nggak boleh gitu. Boleh itu aja sih. Tapi itu nggak terlalu penting sih. Yang penting sebenarnya kan di episode ini gue pengen cerita. Ya mungkin ini bisa buat pengalaman kalian ya. Pengalaman kalian yang masih mondok, atau mungkin buat kalian yang mau ngadain
agenda di luar, terutama tentang camping atau kemah, ya mungkin bisa ngambil pelajaran lah dari cerita gue ini. Jadi waktu itu gue kelas 2 aliyah dong. enggak MTS. Oh, berarti lu masih Aku masih SMP. pesertanya. Gue peserta. Ah. Gue sorry. Gue waktu itu kelas 1 MA. Iya. Kelas 1 SMA lah. Posisinya. Kelas 1 SMA panitianya kelas kupas. Nah, ini bukannya gue maksud mendiskreditkan sebuah lokasi ya. Tapi gue sharing aja, soalnya sampai sekarang gue nyari lokasi itu tuh gak nemu-nemu. Nah, tuh. Aku tuh pengen ke lokasi dulu aku kemah itu. Kan aku yo kalau udah lulus kan udah mau kemana-mana kan bebas ya. Aku pengen datang ke situ tapi nggak ketemu desa itu. Informasinya lo nggak dapat juga. Maksudnya? Masa dari kakak kelas lu nggak dapat itu? Aku nggak sampai nanya ke kakak kelas ya, aku cuma nyari sendiri aja. Oh. Cuman kan berdasar nama desanya itu udah ketahuan harusnya. Oh no. Gini, desa Gilang Raharjo misalnya. Balai desanya ada berapa? Satu kan? Nah itu aku nyari balai desa gak ketemu. Oh no. Padahal waktu itu kemahnya itu di balai desa. Oke. Terus? Nah singkat cerita, ya ini gua nggak sebutinnya nih, nggak usah sebutin tempatnya nih. Yang jelas salah satu desa atau kelurahan ya di Klaten. Di Klaten, khususnya kata Klaten. Nah di Klaten ini posisinya waktu itu gua kelas 1 SMA. Kan di pondok itu tiap tahun ada agenda kemah 2 kali setahun, 1 outbound 1 kemah. Nah ini kebagian yang kemah, jadi nggak ada outbound punya kemah. Nah. Tapi ini kemah satu angkatan gitu nggak? Kemah sepondok. Oh sepondok 400 orang. Waduh gila. Rame bener emang rame bener. 400 orang itu akan pergi dari pondok. Jadi pondok itu selama seminggu kosong. Kemahnya itu seminggu kosong. Tapi ada nggak orang-orang yang iseng buat ngikut kemah terus ngintil sengaja tinggal di pondok itu sendirian? Ada, beberapa ada. Kalau sakit lah atau gimana? Biasanya yang anak-anak aliyah gitu ya? Oh enggak, kalau itu aliyah malah karena mungkin bedanya gini ya, men. Mungkin pondokku dan pondokku bedanya gini. Pondokku itu karena saking ketatnya, jadi kalau suruh keluar tuh seneng banget. Oh gitu. Terus nomor 1 nggak ada yang di pondok. Seriusan, mungkin punya kan lebih bebas ya. Jadi mungkin males udah biasa. Punya aku tuh lihat, misalnya di gerbang ya, nongkrong di depan aja tuh nggak boleh, coy. Oh seriusan? Duduk di depan gerbang tuh nggak boleh. Masuk. Segitunya bro? Jalanan ini penuh setan dan jin. Karena seriusan kan ada di sini jalanannya kan banyak jin dan setan ya. Berlalu lalang. Masuk ntar kalian ikut jin nanti. Gitu nggak tahu. Jadi kayak gitu aja hiburan duduk di tempat kan ada kayak tukang apa namanya? Bukan tukang ya, yang buat jaga tuh di depan pondok kayak gitu. Ya udah pokoknya itu hiburan banget lah. Jadi 400 orang keluar pondok 1 minggu. Waktu itu gue masih ingat pakai truk ya. Nah itu gue banget pakai truk. Jadi kan truk TNI apa truk buat ngangkut? Enggak, kambing. Truk sapi tuh. Oh iya. Truk buat ngangkut. Kalau gue masih TNI sih. Apa? Lu tau kan truk TNI? Wah itu masih keren. Masih aman tuh, masih aman. Keren, itu. Truk sapi waduh gitu. Truk sapi waduh. Dan posisinya adalah waktu itu truknya itu habis ngangkut sapi. Iya, bro, baunya bro. Tapi udah dibersihin. Tebau tuh. Ya agak dikit-dikit lah. Agak dikit-dikit. Nah disinilah ada sebuah tragedi. Jadi posisinya waktu aku MA kan. Panitianya kan atasku, jadi posisinya gini, kelas 3 SMA itu udah nggak boleh kegiatan, nama ujian. Ya fokus ujian. Jadi di pondok aja mereka. Jadi kelas 2 SMA itu panitia. Nah punya aku otomatis sih peserta paling tua kan, jadi paling sok menguasai lah dia. Nah posisi kan waktu itu seangkatanku itu ada 33 orang, cowok semua, ceweknya kan beda ya. Enggak, ini outbound cowok tok ya, 400 cowok semua. Nah di satu truk itu kan campur, ada kelas 3 MTS, kelas 2 MTS, kelas 1 MTS. 400 dalam satu truk? Oh enggak, ada banyak truk. Iya, kaget gua anjir, gua satu truk Bluebear atau gimana? Iya nggak bisa. Makanya. Enggak, itu ada banyak truk. Cuman di posisi truk itu di angkatanku ada 5 kalau enggak 6. Di angkatanku yang lainnya campur-campur. Ada kelas 3 SMP, 2 kelas 2 SMP. Nah kan posisi yang paling enak di truk itu kalau dulu waktu zamanku ya, pertama itu kasta tertinggi di atas truk. Anjir. Iya. Lu ngalamin kayak gitu nggak? Enggak sih. Enggak, tapi kalau truk TNI tutup ya? Truk TNI? Oh iya, itu lebih elegan. Jadi apa, berkelasnya paling di depan di sebelah supir kalau gua. Paling berkelas ya, kalau aku enggak, kan kalau truknya bukaan kan? Iya. Jadi kasta tertinggi itu adalah duduk di atas apa?
di atas ini loh kap truk Ah, nah, iya. itu kan paling Bahaya, keren bahaya bro. iya tapi itu paling dicari Udah. orang aku mau dapet tempat itu udah nggak bisa ada temanku duluan terus kasta kedua tuh di pinggir-pinggir Ya. yang bisa lihat samping ya Iya, gitu. iya. Nah, maksudnya gitu kan udah penuh nih sama kakak kelas nah di situ ada kelas 1 sama kelas 2 MTS tuh paling menderita mereka paling kecil tapi paling tengah Iya. paling kecil tapi paling tengah nah, gue paling ingatnya ada satu anak namanya ya gue sebut aja ya nggak tahu dia nonton nggak ini nama sebenarnya dia waktu itu kelas 2 SMP ya dari pondok jadi dari pondok ke lokasi camping itu kisaran 2 jam 2 jam kan itu bisa dibilang hampir mau ke lereng Gunung Merapi ya. Kayak gitu nah waktu jalan ya ada cerita lu kok bau apa sih bau sapi ya terus ada yang cerita oh iya ini paling Bekas sapi. bekas sapi soalnya emang ada nya Oh. dikit-dikit di pojok kan nggak bersih kan ada nya di pojok bersih ya udahlah nah besok sambil jalan kan truk itu kan manuvernya ya seenaknya supir ya cicit gitu kan ada yang muntah ditahan ada yang muntah ditahan pas tikungan gitu kan boh dan itu kebetulan belakangku agak sini Aduh iya. dia tuh anak-anak jadi dia masuk angin karena gitu kan Iyalah. udah dia kan sendiri karena pantat wah aku tidak bisa bernapas ini dia Oh dia tuh sampai duduk gitu, nahan muntahnya. iya dia tuh karena berdiri capek kan dia jongkok jadi kayak gini Waduh tambah pusing bro gitu bro. dia berdiri niatnya tuh mau ambil udara sambil biar gak muak wah muntah wah habis itu kan bingung kan ya udah akhirnya jalan lagi di pinggir Yang muntah tuh. muntah nah habis itu dia dipojokin ke depan yang dekat apa supir dulu kan manjang kan Iya. pojokin situ udah kamu situ aja digosok balsam gitu udah jalan lagi nah habis itu ada yang lihat kok bau ini ada lagi ya itu kan udah bau muntah ya dia bayangin sebagai tadi udah bau muntah gimana baunya Muntahnya juga nggak dibersihin ya. jadi cuma dikosot-kosot gitu aja cuma di serat-serat pakai sepatu gitu nah gimana cok jalan itu pasti truknya nggak Jalan, itu dia bro. muntah aja truknya masih jalan nggak mana gitu Mantap sekali. udah gitu dikosot-kosot nah kok bau nya masih ya wah dia kan coba cari dicari aku juga penasaran kan jadi kalau di sini tuh nggak bau karena udara kan tapi kalau aku turun gini bau banget Waduh. wah cari nggak teman gue ini nyari itu di pojokan kayak gini Iya. gitu dan sambil lihat matanya tuh kayak takut gitu Mata-mata bersalah ya. malah bersalah jadi maksudnya sambil lihat gitu. Terus dia cuma malu-malu gitu ada salah satu kelas 3 SMP kamu coba berdiri Aduh. Gue tahu arahnya kemana coy. tapi gini pramuka di pondok itu celananya panjang semua kalau yang pendek cuk Aduh. celananya panjang semua Iya, celana panjang semua gua tapi juga kan sih. seperti yang sempat gue bilang tadi celananya borju jadi Ngembang gue. Ngembang kan jadi celananya. iya dia lebar Lebar, gombrong. diminta berdiri dia nggak mau Hmm. nggak mau kau kayak gini aja sampai sana ayo berdiri nggak mau berdiri kita bantu kenapa kamu hari ya udah dia berdiri cuk ketika dia berdiri Aduh. jadi posisinya itu ternyata si itu tuh Boker di celana. di celana telepon langsung wah kali kamu tahu masih kayak apa namanya kayak misalnya ada semut nih kamu lempar nasi basah tuh telepon Langsung pada pinggir. jadi posisi langsung seketika itu posisi apa posisi truk itu jomplang belakang bro Ya langsung Allah. lebih berat belakang tuh Langsung kerasa tuh. langsung kerasa bro. Aduh. Karena apa jadi lebih ini tuh dan dia tapi aku kasihan sih serius Iyalah. lu bayangin kok lu jadi dia Iyalah. udah sendiri ditunjuk-tunjuk gitu sambil kan dibully kan terus Iyalah itu. wah dia nangis cuy di situ Iyalah. nangis bener sih selang berapa bulan keluar Kena mental bro. buat yang menonton ya anda mantap sekali coba itu nggak Baru jadi cerita di sini bang Sodin memang. gue baru inget soal di daerah itu jalan ya, tapi itu dibiarin aja nggak ada yang pegang di daerah dia cuma jongkok gitu sampai lokasi padahal itu jalan baru hampir mau 1 jam jadi dia ada 1 jam lebih lah gitu sampai lokasi sampai di desa P di desa P ini sebenarnya desanya itu sangat terkenal ya Terkenal karena
maksudnya itu familiar gitu loh, familiar. Kalau sekarang Wisatanya. aku nggak tahu wisatanya nggak, tapi yang jelas desa P itu tuh kalau nanya orang dia tahu gitu loh, men. Mana? Jadi posisi kemahnya itu waktu itu misalnya di jalan, jalan, ini balai desa, ini ada apa namanya, ada masjid, seberangnya gereja. Jadi emang daerah situ katanya plural, ada masjid, ada gereja. Terus masjidnya ada beberapa sih. Nggak tahu mungkin karena beda-beda aliran kali ya. Beda-beda aliran Islam gitu. Nah, gua ngecamp di apa namanya? Bukan ngecamp sih, di balai desa itu tuh transit pertama balai desa. Nah, dari balai desa itu kisaran berapa meter? 300 meteran itu ke arah belakang itu ada lapangan. Nah, lapangan itu ngecamp-nya di situ. Nah, akhirnya di sini kan rentetan kemahnya tuh seminggu. Rencana ada bazar juga. Lama ya berarti? Betul lah, memang lama. Jadi memang lama rencananya. Ada rentetan bazar. Udah kemahnya 3 hari, sisanya bazar. Nah, rencananya itu kemahnya di lapangan itu, terus bazarnya di balai desa sama di pinggir jalan. Tapi faktanya lapangan itu tidak pernah dibuat untuk kemah. Tidurnya selalu di balai desa dan bazarnya nggak jadi. Dan itulah, ya ini mungkin pengalaman yang bisa kalian ambil ya. Itu posisinya, dan itu ya sekilas saja hari pertama datang situ siap-siap, nggak tahu kenapa nggak jaring camp di situ. Kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Feeling aja itu. Waktu itu kan aku peserta bro. Ya kan panitia tidak akan menceritakan. Itu peserta lah. Iya, nggak akan menceritakan. Jadi waktu itu, oh ya udah ikut aja lah kita ikut panitia. Nah, singkat cerita kan sore hari tuh. Sore hari. Nah, dari desa itu tuh ada sungai besar. Jadi kalau dulu ada bahasanya itu matras. Jadi misal sungai terus ada kayak bendungan itu loh, yang nggak terosor gitu. Ada pintu airnya di sana. Mandi kayak gitu. Jadi yang sini itu sungainya kecil, kayak lu tau Selokan Mataram kan? Selokan Mataram yang di daerah Gejayan itu kan kecil-kecil segitu. Tapi agak dalam. Tapi airnya bersih. Mandi di situ banyak. Nah, ini kan aliran kecil terus besar, nah ini ada matras. Nah, di sini ini yang orang-orang expert lah, yang ekstrem-ekstrem tuh berenangnya di sini. Jadi ketika udah sampai di sini, wah ternyata di sini dangkal nih. Pada kesini, wah itu anjir cuk. Jadi kan itu udah tinggi tuh 10 meter, matras 10 meter. Pada loncat-loncat tuh. Loncat dari matras ke bawah? Iya, mandi. Jadi kayak apa, melompat indah gitu. Lalu itu sungai besar. Gua takut ke bawah arus bro. Iya makanya aku takutnya itu, cuman ya aku nggak bisa berenang ya. Jadi aku cuma lihatannya sih dari pinggir. Suatu ketika tuh ada orang Batam, panggilannya Ketek. Orang Batam panggilannya Ketek. Dia itu memang jago berenang sih. Batam bro? Oh emang gitu ya, orang Batam? Nggak tahu deh. Anjir, ada. Kan biasanya orang-orang luar Pulau Jawa tuh jago berenang. Iya sih, Batam kan apalagi pulau ya. Pulau apa? Orang pulau. Ya pokoknya dia tuh emang orang Lombok gitu-gitu, waduh berenang bro. Betul. Emang dia jago berenang dan tubuhnya itu kuat. Betul. Endurance. Jadi bahkan dia tuh dipukulin sama keamanan itu. Anjir. Seriusan dia sering dipukulin, dia sering langgar soalnya. Lalu biasa aja. Ya paling banyak kan bisa sembuh. Mukanya nggak berubah gitu. Kayak gitu. Kan ada yang mukanya berubah. Kayak gitu. Nah dia nih, ayo siapa yang berani nantang aku? Ambil batu di bawah. Astagfirullahaladzim, bikin challenge ternyata. Bikin challenge. Itu sore-sore jam 4:30 rumah. Aku selesai mandi, Aduh, jam berapa? 4:30. Rawan bro. Ya kayak gitulah. Itu tahun 2000. Aduh, bener. Tahun 2009. Tahun 2010 nggak 9? Kalau nggak 9, 10 deh. Kalau nggak 9, 10 di tahun-tahun itu. Akhirnya ayo siapa yang berani? Ada itu 3 orang. Si Ketek ini sama ada 2 orang lain. Tapi masih seangkatan sama si Ketek ini? Enggak, beda-beda. Beda-beda. Ada juga angkatanku kok. Angkatanku ada juga. Ada juga angkatanku. Oh, si Ketek ini bawahmu. Ketek ini bawahku. Oh. Ketek di bawahku. Setahun. 3 SMP berarti. Iya, pasti kayak gitu 3 SMP. Anjir. Badannya bogel enggak? Bogel. Oh iya, Mas. Kebanyakan orang kayak gitu ya? Biasanya orang-orang yang bogel tuh kayak gempal terus bogel dan gempal. Dan kayak dia kalau mukul aku juga iya kayak berisi aja gitu, bro. Betul, berisi. Apa? Ya berisi sih. Iya, kayak berisi dan bogel jadi kayak bantet gitu kan. Nah, temanku yang ngikuti channel sini juga bantet sebenarnya. Oh gitu. Juga bantet. Dan satu lagi aku nggak lupa siapa tapi kecil banget. Akhirnya si yang pertama ini loncat terus Ketek loncat. Nah, yang kena ini teman yang terakhir. Jadi waktu ini loncat turun bawah, naik ke atas bawa batu.
udah berhasil kan. Nah teman gue ini namanya Abidin, dia orang Karanganyar nggak Seragen, aku lupa. Loncat cet udah nyelam kan, nggak naik. Aduh bro. Posisinya nggak naik waktu itu, turun ke bawah, nggak naik. Ya gimana nih, gimana? Oh, tanggung jawab. Jadi nggak salin seketek. Iyalah. Iya, Dia yang bikin challenge-nya. Iya udah rame kan. Udah rame. Gimana? Akhirnya yang mandi di sini pada kesini semua. Pada bingung kan, ini gimana? Udah mau maghrib lagi. Aduh iya bro. Udah mau maghrib akhirnya. Ya sudah karena bingung. Udah kita panggil Ustadz. Nah waktu mau manggil Ustadz tiba-tiba dia ini munculnya dari situ. Tapi Dia aliran sungai tapi agak sana. Agak ngikut arus itu loh. Tapi muncul di sana. Dia itu Abidin. cukup jauh. Ya kalau ngikuti arus sungai sih logikanya masih normal. Oh, masih Tapi munculnya nggak di situ kan, yang tadi kan situ muncul situ. Iya. Ini agak ke sana, terus dia nepi. Tapi dia nepi itu sambil kayak apa? Terengah-engah terus ngesot. Gimana namanya? Bukan ngesot ya? Kayak baru keluar. Kayak gitu. Jadi kan dari tengah nepi terus kayak. Ngesot. Kayak ngerangkak lah. Kayak ya nggak ngerangkak banget sih. Pokoknya kayak kaki lu kayak gimana sih? Ya kayak kakinya tuh kayak udah ngesot lah kayak sampai pinggir didatengin semua. Kenapa? Dipapah. Dia ini juga nggak tahu kenapa. Nah, menurut si Abidin ini nggak tahu dia tuh kenapa. Jadi posisinya kan sampai pinggir, kenapa? Nggak tahu. Nggak tahu, aku cuman nggak tahu aku kok lama keluar. Maksudnya tuh dia ngerasa nggak bisa keluar. Nah, dia tuh mau turun mau naik nggak bisa gitu bosnya. Dia bingung akhirnya dia coba cari cara keikut arus itulah, terus dia minggir. Akhirnya dipapah kan, dibawa ke atas, diistirahatin di atas. Yang lihat pertama tuh bukan dia. siapa? Ada nggak tahu siapa yang jelas. Kakimu kenapa gitu kan? Kiri kalau nggak kanan. Jadi ada posisinya tuh ada kayak gini. Ada kaki, ada tangan gitu. Bekas tangan. Ada bekas tangan kayak apa? Cengkraman itu. Nyengkram. Ya kakimu kenapa gitu? Ditanya. Gak tahu nih kenapa. Biru gitu kan? Merah. Oh. Tapi nggak sampai darah, cuman kayak lu gimana sih, kayak dicengkram gitu loh. Oh gitu. Kayak dicengkram kayak gitu. Kakimu kenapa? Terus dia terus dia mulai agak recall. Oh ya, aku tadi tuh posisinya udah bawa batu mau naik nggak bisa. Aku nggak tahu kenapa lah ini. Wah ini mungkin penjelasannya ini. Jadi mungkin ada yang nahan. Dia bilang kayak gitu. Terus Tapi batunya dilepas pas. Ya dilepas lah dia. Lu ngapain masih mementingkan batu coy di antara posisi Gengsi bro. Bodoh amat. Jadi posisinya itu kan ketahuan itu langsung si kata ini dia udah cuma naik kan pada ikut-ikutan kan yang ada di kelas. Dia takut kan, udah naik pelan udah maghrib gitu. Tapi itu yang tahu nggak semua. Jadi posisi ketika itu ditinggirin biar nggak tahu kan, dia halus terus pulang. Nah itu hari pertama mandi di situ, dan hari kedua, ketiga dan seterusnya nggak boleh mandi di situ. Iya, bahaya bro. Itu kejadian pertama. Ininya ke Cengkeram. Terima kasih buat seluruh sobat tidak terlihat yang udah ngedengerin, ngesupport dan ngelihat kita, menonton kita sampai sekarang. Nah, untuk kalian para sobat tidak terlihat yang pengen support kita di Traktir ID, linknya ada di description box. Oke, caranya gampang banget. Setelah kalian klik link, kalian langsung masuk ke halaman profil Lucong di Traktir. Kemudian jangan lupa ya men, klik dulu Tombol follow. betul, agar dapat update-update terbaru juga dari kami. Kemudian setelah itu, klik tombol merah bertuliskan Traktir. Nah, dengan klik tombol itu, sama aja kalian sudah mengirimkan sajian-sajian terbaik kalian buat Lucong. kita dan Mincuh dan tim ya tentunya. Biar kita bisa makan. Betul, dan biar kita bisa bertobat dari pesugihan. Betul sekali. Kalau gitu, terima kasih yang udah support. Kita balik ke ceritanya. Nah, habis itu kan sore terus malam. Nah, malam kayak biasalah makan, ngaji. Nah, di malam itu nggak terlalu ada apa-apa karena kan kita capek bos, udah langsung tidur udah singkat lah, malam kedua atau ketiga aku agak lupa. Yang jelas di hari-hari selanjutnya itu kan agenda ya itu mas, semua tidur di balai desa itu, jadinya nggak, tenda tuh sama sekali nggak digunakan malah. Jadi buat kayak hiasan di lapangan aja gitu.
Oh enggak, di lapangan tuh bahkan juga nggak dibangun. Loh, terus tandanya? Tergeletak di balai desa. Oh gitu. Padahal jadi belum disetel tandanya. nggak disetel sama sekali. Wah, Nggak, tenda tuh nggak disetel sama sekali. Kan padahal tenda tuh nyewa. Nyewa Iya. dari WhatsApp, dari Tahu, pondok bener. lain. Hmm. Lihat, bayangin aja, misal satu tenda 10 orang, 400 bagi 10, Berapa? 40 tuh. 40 ya. 40 tenda. 40 tenda bro. Nganggur lah pakai cuma di balai desa, ya udahlah biarin. Nah kita kan juga aneh kan, ini kenapa sih? Kan posisi kan sebagai, Malah seminggu lagi. kenapa? Malah seminggu. Seminggu. Lama. Dan posisinya kan sebagai istilahnya Peserta paling. peserta yang paling tua kan, jadi kepo lah. Hmm. Di malam-malam selanjutnya tuh sholat maghrib, aku sama 2 orang temanku, 3 orang temanku aku lupa. Ayo kabur. Habis sholat maghrib kita kabur. Oh. Kan sholat maghrib di balai desa. Iya. Mana saat ini kan banyak masjid ya, kita coba Ke masjid lain, iya. sambil tenda cewek dulu. Waktu itu sambil lihat-lihat pemandangan gitu. Iya. Kita jalan-jalan. Nah, temanku ini, jadi misal ini jalan terus kan ada jalan masuk ke desa. Kita juga masuk ke desa. Nah ketika masuk ke desa, temanku jalan duluan, aku kan di belakang sama 2 orang atau 3 orang. Terus dipanggil, cuk sini cuk, sama temanku dipanggil. Kenapa? Aku kan datang nih. Nah temanku ini sambil ngintip. Jadi misal ini posisi jalan nih. Misalnya jalan, posisi kita di sini. Nah di sini ada kayak jalan turun, ada masjid. Ada masjid terang, di situ ada orang sholat. Tapi waktu itu yang buat kita aneh adalah ketika temanku nah kita kan ngintip kan, di situ itu orang sholatnya aneh cok. Apa? Kalau aku sih yang cowok nggak terlalu notice ya, nggak terlalu mempedulikan. Yang cewek, jadi yang cewek itu posisi sholatnya itu ada yang pakai kerudung tapi pakai kaos. Gitu. Pakai kaos. Jadi nggak pakai mukena. Nggak pakai mukena. Terus ada juga yang malah itu nggak jilbaban ya, cuma pakai kaos. Gimana ya? Jadi cuma pakai kaos sholat gitu. Gitu apa itu? Ya kan bagi kita waktu itu tuh Aneh. ya aneh. Ya nggak tahu mungkin sekarang aneh atau enggak ya. Aneh lah. Tapi bagi kita waktu itu sangat aneh. Nah waktu kita lihat itu, tiba-tiba ada bapak-bapak yang selesai sholat keluar ngeliatin kita. Kita lari. Dia nggak tahu, mungkin dia ngerasa apa ya diliatin dulu. Mau datangnya kita lari tuh. Terus kita balik ke rumah, udah ya sholat sini aja. Ini aneh terus. Ini hal yang aneh. Malah sholat di sana. Enggak, akhirnya kita sholat di base camp itu, di balai desa. Terus sholat di balai desa akhirnya, nggak jadi ke situ, nggak jadi coba-coba masjid aneh-aneh ini. Nah, akhirnya di situ, nantusan hari-hari kan, hari kedua tuh harusnya bazar mulai. Tapi hari kedua sampai hari terakhir bazarnya nggak jadi. Padahal segala spanduk udah dipasang, udah dibeli, tapi bazarnya nggak jadi sama sekali. Ya udah, itu kan keanehan kedua kan, kenapa sih? Akhirnya kita coba cari-cari info. Dan kegiatan siang itu kan di lapangan. Jadi misal gini, kan balai desa ke lapangan itu kan jarak mungkin misalnya 300 meter. Iya. Nah ketika 300 meter itu lapangannya adalah misal ini balai desa, ini ada jalan, ini ada lapangan kotak. Nah di lapangan kotak ini di ujung sini itu ada rumah kembar. Ada rumah kembar, di sini ada apa namanya kayak pagar alam gitu. Apa tanaman yang biasa jadi pagar gitu. Iya. Nah itu apa? Itu masih bagian dari rumahnya itu. Enggak, udah beda. Misal ini kotak, kotak. Ini kan jalan. Ini ada kayak apa? Tribun kecil loh. Iya. Di sini ada rumah kembar. Nah, di sini ini ada rimbun gitu. Iya. Aku tahunya belakangan, kok ternyata di situ ada sesuatu. Jadi ini rimbun. Nah, di sini udah di sini sawah kemarin. Nah, kita kan kegiatan di sini nih. Nah, ketika kegiatan itu tuh bazar ada rencana bazar di situ tapi juga nggak jadi. Nah akhirnya kegiatan tapi kegiatannya juga nggak ramai gitu. Nggak meriah gitu. Dan singkat cerita setelah kegiatan kan istirahat. Bahkan ketika kita berkegiatan ada orang lewat itu kayak aneh sama kegiatan. Iya kayak itu siapa itu ngapain di situ? Kok kayak berani banget di situ, kayak gitu pandangannya tuh kayak gitu sini sih tuh. Akhirnya kan istirahat kegiatan ada tuh kayak tukang bakso cilok. Istirahat mampir di situ. Ya sudah, kita akhirnya kan sambil nanya-nanya beli terus nanya-nanya. Pak ini desanya kenapa sih? Gitu. Nah akhirnya ternyata dia tuh tahu. Mas, ini kan ini masih siang, aku berani cerita.
Jadi posisinya dulu di sini itu kan ada rumah kembar tuh. Di situ dulu ada Pak Yai. Pak Kiai ini kembar, punya rumah di situ posisinya, dan infonya sih makamnya di situ, makam dalam rumah. Tapi aku juga agak aneh, posisinya Kiai itu kan biasanya bukan dikultusan ya, dirawat makamnya. Tapi malah terbengkalai kan. Itu rumah terbengkalai banget. Gitu. Ya udah, oh gitu lah, yaudah. Yang jelas masnya kalau di sini ini aja, kalau ngomong hati-hati. Karena warga di sini tuh pada percaya kalau di lapangan ini tuh kalau ngomong apa biasanya terkabul. Terkabul kayak gitu. Oh iya ya udah. Nah, info itu panitia tuh nggak tahu. Jadi itu yang tahu tuh ya cuma aku sama peserta. Karena panitia kan ketika istirahat dia siap-siap prepare. Gimana ya udah. Oh ya oke. Ya wis, akhirnya kita kegiatan biasa bodo amat. Nah, singkat cerita, ini versi dari peserta dulu ya. Versi dari peserta. Nah, singkat cerita, bahasan nggak jadi semua nggak jadi. Ya wis. Sampai singkat hari terakhir. Hari terakhir itu malam terakhir ada rencana jurit malam. Renungan malam. Nah, renungan malam ini dari Ustadz senior udah bilang ke panitia, ketua panitianya, Mas ini yakin nanti malam mau ada renungan malam. Yakin Ustadz, yakin. Lah gimana? Gini aja, kalau saranku mending nggak usah. Mending nggak usah aja. Udah, ini anak-anak malam ini suruh istirahat. Besok pagi kita pulang. Begitu Ustaz. Iya, kalau saranmu kayak gitu. Tapi kalau kamu mau ngadain terserah. Kalau ada apa-apa nggak mau bantu. Waduh, udah lepas tangan Ustaznya juga. Udah lepas tangan. Ya kan di panitia mikir kan. Tapi posisinya gini, ketua panitia ini adiknya Ustadz senior juga. Kebetulan. Nah, jadi pikirannya ya masih ada kakak gua ya. Betul, dia masih pengen kayak gitu, masih pengen gitu. Akhirnya si Ustadz senior yang bilang tadi pergi istirahat ke ruang Ustadz kan. Dia masih kumpul sama panitia, dan bahkan waktu itu di aula itu kita udah dikumpulin. Udah ayo kumpul semua di aula. Ini panitia kan kayak ada panggungnya tuh. Di panggung semua di kayak gini. Ayo kumpul semua, siap-siap nanti malam. Nanti kita bangun satu-satu, kita ada renungan malam gitu. Sampai kayak gitu. Nah, biasanya kalau ada renungan malam tuh kan aku ada sama beberapa orang tuh excited gitu. Kita sangat excited dan kita malah nggak tidur. Jadi cuma pura-pura tidur. Nah, disitulah aku tuh sayup-sayup dengar posisinya mereka tuh debat. Gitu. Para panitia tuh debat. Jadi di panggung agak pojok, kau kan tidurnya agak mata panggung nih. Jadi misal panggung kayak gini kan, aku nyempil di sini loh. Jadi nggak kelihatan. Aku sama temanku satu. Di ujung tuh mereka agak debat. Si ketuanya tuh, ayo kita renungan aja nggak apa-apa. Tapi tadi Ustadz ini udah bilang loh, jangan loh. Tenang, ada kakakku. Oh iya. Ada kakakku yang backup. Terus ada beberapa lagi yang adu argumen lah. Kalau aku susul nggak usah aja. Keamanannya itu yang bilang. Kan keamanan biasanya yang paling power buat ngasih-ngasih kayak gitu kan. Kalau aku sih mending nggak usah. Mending kita ikuti saran Ustadz yang tadi ngasih saran biar nggak aja. Mending kita istirahat, besok pagi kita beres-beres. Gitu. Nah, singkat cerita, malam itu nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Nah, karena panitia itu ngerasa frustasi kan ya. Gini, ngadain kayak acara kayak gitu tuh reputasi bro di pondok. Reputasi dan bakal dikenang ke angkatan selanjutnya. Jadi kalau lu gagal, itu tuh malunya sampai lu nanti udah jadi alumni. Ke pondok tuh harga diri bro. Harga diri serius. Makanya dia ngotot banget kan. Soalnya itu udah bisa dibilang 80% gagal. Renungan malam nggak ada, itu 95% gagal. Image-nya kayak gitu. Tapi yaudahlah, dia kan frustasi kan. Wah, kita ke lapangan ini. Malam-malam mereka ke lapangan bakar-bakar api unggun. Bahkan, oh ya aku ingat gini. Malam sebelum renungan malam itu kan ada api unggun. Ini anjir, kampret banget serius. Jadi bayangin sobat itu lihat, ini misalnya di lapangan. Maghrib abis sholat maghrib suruh makan. Ayo kita ke lapangan. Itu terang benderang cok. Lapangan. Langit. Oh langit ya. Jadi gini. 7 hari ya, 6 hari atau 7 hari di situ tuh sama sekali gak hujan. Emang lagi musim hujan? Enggak, itu tuh musim panas. Ya kan udah disetting. Dulu kan nggak kayak sekarang ya. Dulu kan memang masih bisa dilihat gitu. Hujan Oktober sampai Maret, panas April September itu kan masih sesuai kan. Kalau sekarang kan udah loncat-loncat. Itu tuh masih kayak gitu. Jadi
ya emang biar kemah enaknya kan nggak hujan ya. Itu emang udah bulan nggak hujan. Dan di hari awal sampai hari akhir tuh nggak hujan sama sekali. Jadi malam terakhir itu api unggunnya karena 400 orang ya, tingginya tuh 2,5 meter. Tinggi banget. Betul, tingginya tuh 2,5 meter. Dan itu tuh sudah disetting. Jadi misalnya ini kan ada tiang bendera nih, tiang bendera. Jadi kayak minyaknya itu terjun gitu, gitu. Nanti gitu. Oh iya. Nah kebayangnya. Jadi kayak seremonial gitu kan ada upacara dulu kan. Terus penyalaan api unggun, dipotong. Udah potong. Iya dia batas dipotong. Ya jadi kayak apinya dikit udah nyala gitu. Kayak gitu. Dan itu pun gagal. Oh bisa juga. Jadi posnya udah rapi kan, udah rapi. Waktu mau dipotong, nggak tahu kenapa ini jatuh ya. Baunya soalnya. Bukan, jadi ini tuh posnya tuh plastik, isinya minyak tanah. Oh plastik ya. Plastik isinya minyak tanah. Jadi dipotong biar kayak terjun tuh. Nah waktu di sini tuh, piar, dipecah aja. Dia itu tuh nggak kepang, gagal. Akhirnya dinyalakan, udah nyalakan manual, udah nyala. Kena api unggun udah nyala. Di sini kan di tribun, misal ini kan tribun, ini api unggun, ini peserta gitu. Di tribun ada salah satu panitia yang dia tuh ngumpat. Hancur. Acaranya gini gagal kabeh. Jadi intinya dia mengumpat berbicara kotor, acara di sini gagal semua. Tempatnya bawa sial. Tempatnya bawa sial terus gak hujan aja sekalian. Gak hujan aja sekalian. Oh, iya. Itu rata semua dengar. Soalnya di situ kan nggak ada ustadz ya, karena ustadznya kan di sana semua. Ini panitia semua. Nggak hujan aja sekalian. Terus dia banting botol atau apa gitu. Terus dia duduk di pojok tribun itu. Ya, yang lain kan udah kan. Udah oke sekarang duduk semua kita mulai acara. Kan ada games dulu. Ada penampilan perform gitu. Mau perform pertama. Itu nggak menu nggak apa cok. Hujan. Nggak ada menu nggak apa cok. Anjir dia. Deras bro. Cerah. Juga cerah banget tapi lamat-lamat itu dia mendung ada hujannya. Tapi itu sebenarnya tuh terang banget dong, mataharinya cerah. Matahari bulan itu tuh awal acara tuh kayak gitu, terang gitu loh. Aduh lu deras banget itu. Udah pelan. Nah, akhirnya kan pada bawa apa namanya? Hasduk atau apa itu, pokoknya ada plastik masuk di bawah. Semua ke apa namanya, ke tribun, nggak ke tribun, nggak cukup balik ke balai desa, balik sampai balai desa. Balai desa tuh nggak hujan tuh. Waduh. Jadi cuma di lapangan doang hujan. Balai hujan tuh balai desa nggak hujan. Kering banget. Ini nggak hujan, yang bulannya kelihatan. Jadi yang hujan itu cuma di lapangan itu. Nah mereka tambah frustasi kan. Ya aku waktu itu udah nggak mikir apa-apa ya. Nah habis itu tidur terus renungan malam itu. Iya. Ya udah aku bangun pagi. Aku dari view peserta ya udah selesai, aku pulang selesai. Tapi setelah sampai pondok barulah ada banyak cerita tersebar. Oke. Jadi posisinya kan setelah api unggun kan ya udah pada balik ke balai desa. Oh iya, sorry tadi aku ada yang kelewatan. Jadi salah satu penyebab kenapa itu nggak jadi renungan malam, ada yang kesurupan posisinya. Ada yang kesurupan. Jadi kan udah satu orang dong tapi. Satu orang. Jadi kan udah mau nekat diadakan, ya kan. Terus akhirnya nggak jadi dulu. Itu kalau nggak salah panitia deh. Malah panitianya yang kena. Panitia. Jadi panitia di luar mau masuk tiba-tiba jatuh terus kelapet gitu. Ngasal gimana lah, pokoknya jelas ada yang kesurupan, akhirnya nggak jadi. Titik baliknya itu udah nggak jadi istirahat. Nah terus kan udah balik pondok nih, mulai banyak dengar cerita aku di perjalanan itu. Jadi ternyata oh iya sorry sebelum itu kan gini, aku ini agak loncat ya karena aku agak lupa ya. Jadi di hari keberapa itu kan kita explore tuh, ada satu siang yang agendanya di lapangan sebenarnya, tapi dipindah ke balai desa. Karena nggak tahu kenapa. Ya wes akhirnya kan pada balik ke sana. Aku sama beberapa temanku kan terakhir-terakhiran kan. Terakhir. Nah kita penasaran sama rumah itu. Akhirnya temanku namanya Toha, dia orang Klaten. Toha kalau menonton, Toha orang Klaten. Karena dia ngerasa orang Klaten ya. Terus ayo apa sih sama aku sini? Dia datang ke rumah itu tuh di lantai, digembok gitu.
Rumputnya udah karapan gitu. Iya. Diambil batu dipukul. Wah, Waduh. rusak kan? Dibuka, ayo masuk. Ada 5 orang kan? 5 orang. Kamu juga ikut? Aku juga ikut masuk. Posisi apa namanya? Dibuka masuk. Tapi aku terakhir. Nah ketika masuk itu, di rumah itu posisinya gimana? Posisinya gini Mon. Ini kan ini lapangan ya. Iya. Ini rumah. Ini jalan. Nah, cuman aku tuh juga bingung. Rumah ini tuh depannya tuh mana? Maksudnya? Rumah ini tuh kayak nggak ada tampak muka tau gak sih? Yang ada lapangan? Itu tembok. Lah. Jadi posisinya gini ya. Tak kira itu mukanya di sini. Tak kira, tapi ini kan jalan ini kung Iya. ini. Nah, ternyata ini tuh tembok apa? Tembok batas jalan terus belakang rumah kayak kebun-kebun gitu. Hah. Ternyata setelah masuk, ini tuh bagian belakang rumah ternyata. Loh, lah ini depannya mana? Hah. Anjir, begini. Jadi rumah kembar itu ternyata tuh rumah tembok. Nggak tahu tuh, sampai sekarang aku juga masih bingung. Itu bentuk bangunannya tuh tampak depannya tuh mana tuh aku masih nggak tahu. Posisinya. Jadi masuk, ya cuman kayak jadi masuk ke gerbang itu, ini cuma kayak samping rumah aja. Iya. Masuk akhirnya lewat pintu belakang, dijebol. Oh, akhirnya tapi di belakang ada pintu. Itu pintu belakang kan, kayak pintu belakang rumah itu. Iya. Langsung dari belakang. Nah, di belakang itu ada banyak kebun-kebun. Aku nggak tahu itu, tapi itu banyak banget tanaman-tanaman buah. Dan menurutku buah-buah yang aneh sih. Ya apa? Durian, bahkan buahnya tuh banyak tuh. Durian, terus ada mangga, jeruk, bahkan ada kurma. Loh, kok bisa? Nggak tahu. Aku sih nggak tahu itu tanaman apa, tapi kata temanku itu kurma waktu itu ya, karena aku kan belum familiar. Wah, ada kurma, ada banyak tanaman-tanaman aneh lah di situ. Kita berbuah subur akhirnya masuk. Nah, waktu mau masuk lebih dalam tuh kita sebenarnya agak ragu-ragu karena akhirnya kita balik lagi. Karena kan dikasih tahu sama tukang bakso itu ada makam kan. Itu, tapi kita pengen nyari sebenarnya. Tapi ketika masuk, wah takut kualat lah, akhirnya kita balik lagi. Iya sih. Nah, terus sedikit cerita dari warga juga. Ternyata itu ini kan ini lapangan nih. Ini ada kayak apa namanya? Pagar-pagar tanaman itu. Iya betul. Nah, ternyata di belakang itu ada makam. Ada sepetak makam. Dan ternyata dulu tuh sering banyak orang menggembala kerbau di sini. Kerbaunya ini sering ke makam. Tapi ketika dicari kerbaunya nggak ada. Kerbaunya hilang. Dan Kasian banget sih ya. dan nggak tahu kemana kerbaunya. Kasian yang ngangonnya bro. Ya, Duit bahal kebun. ya nggak tahu sih, mungkin dia turun warisan kali ya. Itu terus ya udah itu loncat ceritanya ya. Nah habis itu kan ketika kita balik pondok dapat cerita bahwa ternyata itu panitia di awal itu sebenarnya udah diperingatkan. Jadi ternyata rekomendasi camping di situ infonya dari salah satu santri juga. Jadi ada santri rumahnya di situ. Dia sempat nyeletuk, ayo di punya aku aja mas gitu. Pokoknya kayak gitu. Tapi ketika survei dari pihak desa itu nggak boleh sama warga sekitar. Cari tempat lain aja. Tapi karena kadung udah mepet ya udah pakai situ. Tuh, nah terus info lainnya juga itu panitia di awal tuh emang sudah sompral di situ. Berlakunya semena-mena. Tapi sebenarnya kalau menurut itu wajar. Jadi misal di lapangan nih waktu sebelum hari hari sebelum hari kan pada apa prepare kan, nyiapin apa namanya masang tali tiang bendera lah, masang apa dan seterusnya. Jadi mereka tuh kayak bercanda, yang masang hati-hati ntar talinya putus loh. Talinya putus beneran. Tali tiang bendera. Habis itu malam-malam waktu masang lampu, hati-hati ntar lampunya mati lampunya. Tapi mereka tuh belum tahu perihal info lapangan itu. Kalau mitosnya itu apapun bilang di situ terkabul. Nah terus yang paling epic tuh sebenarnya kalau menurutku yang cerita malam-malam itu. Jadi setelah api unggun gagal, mereka kan frustasi, beres-beres di lapangan. Nah di situ mereka itu setelah beres-beres kan lapar kan, capek. Kumpul-kumpul kita cari makan. Nah ada salah satu yang nyeletuk, aku aja tak cari makan, tak cari angkringan di sini. Kan malam banyak angkringan. Ada salah satu panitia yang nyeletuk, jangan cari makan di sini. Ba'du inda alhanud go'eb kaifa. Jadi dia tuh bilang pakai bahasa Arab kan. Tapi intinya adalah nanti kalau warungnya itu go'eb gimana? Mau di lapangan ngomongnya. Di lapangan ngomongnya. Tapi itu mereka juga belum tahu kan, tahunya setelah agenda itu.
kamu tuh jangan ngomong aneh-aneh lah. Ya wes, akhirnya satu orangnya pergi, sengaja satu orang lagi dan naik motor. Ya mereka tuh cuma keliling-keliling, kayaknya lewat di jalan yang sama dan seterusnya, tapi nggak nemu-nemu gitu. Nah suatu ketika mereka nyadar, loh ini kok kayaknya kita cuma muter-muter ya. Benar, tadi kita udah lewat sini deh kayaknya. Coba dicek, dilihat, oh bener jalannya ini, harusnya belok depan ada pertigaan belok kanan. Dan ketika lurus bener ada pertigaan belok kanan, tapi yang aneh di situ ada angkringan. Oke. Di kan misalnya lurus ada pertigaan pas tuh saatnya itu. Padahal sebelumnya mereka ngerasa di situ nggak ada angkringan. Oke. Tapi karena mereka udah muter agak lama, Akhirnya anggaran itu lah. betul mereka angkringan itu. Nah ketika mereka stand dari motor duduk di angkringan itu ada yang jual tuh bapak ibu, terus ada juga yang beli itu satu orang. Oke. Bapak-bapak pakai topi. Nah akhirnya angkringan bapak ibu, misalnya angkringan ya, misalnya angkringan. Ini misal jalan, ini angkringannya, ini bapak ibu jual di sini, ini ada orang pakai topi duduk di sini. Mereka parkir di sini, berdua orang makan. Oke. Di sini. Nah, ketika makan itu kan lahap banget tuh, lahap banget. Tapi yang satunya ini tuh ngerasa aneh. Misal dua orang, misal gue sama lu nih, lu lahap banget tuh, lapar. Nah, tapi aku ngerasa aneh. Aku cuma ngerokok aja di situ posisinya. Cuma ngerokok. Nah, habis itu tiba-tiba ini si ibunya ini atau bapaknya nanya, "Lu Dek, ngapain? Kok malam-malam dari mana gitu?" Kan asing tuh. "Oh, ini Bu, kita baru ada acara kemah." "Oh, di mana?" "Di lapangan P" gitu. "Oh, gitu." Nah, terus tiba-tiba bapaknya tuh, "Sukses acaranya, Dik." Aku kan merasa aneh kan. Sukses Pak, alhamdulillah lancar, ada bazarnya juga. Oh, gitu ya sudah, syukurlah. Gitu. Nah, terus habis itu kan aku ngerasa udah gak enak perasaan kan, ayo cepet udah bungkus nasi banyak mau pulang. Nah sebelum bayar tuh aku iseng nanya, "Bu, itu jam 2-an malam tuh, Bu, ini kan di tengah sawah gitu." Jadi bayangin itu jalan tengah sawah tapi ada angkringan itu. "Emang ada yang beli Bu jual di sini?" "Ada Mas, itu Masnya kalau lurus ke jalan ada pabrik." Biasanya pulang jam 3:30 tuh pada pulang makan sini dulu. Kayak gitu. Nah, oh gitu ya udah Bu ya. Akhirnya mereka pergi balik ke lapangan makan. Nah akhirnya singkat cerita tidur. Nah waktu tidur ini jadi kan itu setelah makan di lapangan semua kan udah pada kenyang, balik ke balai desa. Ada 3 orang yang mereka kan dulu kan zamannya di pondok kan kalau kelas 5, 6 atau kelas 2 SMA itu kan jaga malam. Enggak, zamannya dilatih tenaga dalam deh. Oh ada ya? Ada, di aku ada dulu kelas 2 SMA tuh ada tenaga dalam. Dilatih jadi ngelatih kepekaan kayak gitu. Nah, ini kan mereka masih usia segitu kan masih menggebu-gebu. Betul, masih menggebu-gebunya. Ayo kita kan hari terakhir nih. Kita tantang aja ya dari sini. Akhirnya 3 orang udah kita tidur sini aja. 3 orang ini tidur misalnya ini. Ini kan lapangan. Ini kan ada gazebo buat tribun loh. Tapi bayangan tribunnya tuh nggak tingkat ya, cuman kayak apa? Cuman kayak datar ada atapnya tuh kan. Jadi kan panjang. Nah, mereka berdua tidur di sini. 3 orang tidur kayak gini. Nah, 3 orang ini ternyata ngerasain hal yang berbeda-beda. Waktu tidur yang satu ini bangun merasa dipanggil. Jadi ketika dia bangun itu duduk, tiba-tiba tuh di lapangan tuh rame banget kayak pasar malam dulu. Kayak pasar malam rame banget. Terus tiba-tiba sayup-sayup dari rumah ini tuh ada 2 orang bapak-bapak putih manggil kayak di awe. Sini. Nah ini tuh mau bangun tapi tiba-tiba tuh ada yang narik dari belakang. Terus dia duduk lagi. Terus dia sadar, jangan ke sana. Akhirnya yang satu ini udah tidur lagi aja, dia tidur. Nah terus yang satunya itu aku gak lupa kenapa, tapi yang paling efek tuh yang terakhir. Yang terakhir kayak yang tengah deh, yang tengah. Nah, yang tengah ini kan tidur. Nah, ketika tidur dia tuh ngerasa bau anyir. Bau anyir terus posisi tidur itu kan nggak nempel. Jadi agak renggang. Misalnya nih, gua di tengah ini ada orang, ini dirimu tidur. Nah, ada sela-sela gitu. Tapi kenapa aku tidur kok bau anyir terus kayak sumpek banget, Cuk. Kayak sumpek gitu loh. Jadi kanan kiri ini ada apa? Nah, itu paling epic sih menurutku. Jadi waktu dia bangun, nengok kanan, nengok kiri,
Betul. Ketika dia nengok kanan, emang ada dirimu, tapi di sampingmu ini ada. Anjir, di sampingmu ada nang ngocok, terus di sampingmu sampai kisaran 20 meter sana nang ngocok. Jejer bro. Jadi gue yang bayangin kok gue jadi dia mending pingsan aja. Misalnya Jadi nang ngocoknya rapet kayak gereh tuh, kayak ikan. Anjir. Dan ketika nengok gini, pas sampingmu juga ada, sampingnya ini temanmu, sampingnya 20 meter. Wah. Gue langsung kebayang sih di pengabdi setan cuk. Akhirnya dia tidur lagi. Dia tidur lagi, ya udah habis itu. Ya udah dia tidur lagi sampai pagi selesai. Aman. Aman, ya itu cuma kayak cobaannya sih gitu. Cuma kan kampret sekali. Biasanya pagi harinya pada pulang. Nah, yang ini yang belum selesai. Yang tadi malam beli itu yang aku ini ya. Yang aku ini masih penasaran. Kan disuruh nyariin anak-anak, ayo pulang dipanggil. Nah, aku penasaran, aku ngajak temanku yang bukan dirimu. Misalnya aku ngajak si Alif misalnya. Pak Alif, kita kulit mana? Ini daur anak-anak buat ngajak balik. Akhirnya aku ikuti jalan. Mana ya jalannya? Oh ini jalan kemarin nih. Diikutin pas pertigaan mentok. Di ujung tuh harusnya ada angkringan. Tapi ketika sampai ujung, tutup. Enggak tutup, angkringannya nggak ada cuk. Jadi posisi itu. Siang kan? Itu siang. Jadi tapi dia yakin banget pas pentokan itu di ujung ini. Kan harusnya kalau ada angkringan dan dia ingat angkringannya kemarin itu ada semennya. Ada semennya. Itu tuh nggak ada, jadi cuma kayak rumput biasa, angkringan nggak ada. Nah kemarin angkringan di mana? Kemarin di sini aku yakin banget. Terus dia ingat jam 2:30 banyak yang pulang dari arah kanan. Oh itu tuh mungkin ada kayak rumput-rumput tanaman pohon. Didatangin sama dia. Nah ternyata ketika menengok di balik semak-semak pohon itu adalah makam. Waduh, bahasa fix nggak bener bro. Jadi itu makam, di sampingnya itu makam. Makam kaget kan dia mukanya udah pucat. Cuk, kemarin makan apa gitu. Tapi temennya nggak tahu kan dia. Kenapa? Nggak apa-apa. Akhirnya dia balik dan ceritanya tersebar. Dan balik ya udah, habis itu asalnya gagal total. Nah, ada info lagi itu, ada ustadz, dia itu bawa apa itu aku agak lupa. Yang jelas ustadz ini kan pulang dari situ, dari acara itu, dari kayaknya bawa mobil. Jalan mau ke rumahnya itu kecil memang, kecil. Tapi dia namanya orang udah biasa kan, udah biasa menurut dia itu waktu mau belok itu nabrak. Kok bisa? Dia nggak tahu. Katanya sih dia, ya itu nggak ceritanya udah agak lama. Waktu belok dia nabrak dan mobil depannya pendok pecah, kena mobil pecah. Sampai rumah sampai pondok, kenapa Ustaz kok pecah? Nggak apa-apa. Tapi selang lama dia baru cerita, ternyata dia tuh waktu mau belok tuh ngerasa ada yang kayak mau lewat gitu bos. Dari arah sebaliknya. Ya pokoknya dia ngerasa ada yang mau lewat, dia kaget banting. Dan katanya itu dia masih diikutin, dan ternyata dia tuh bawa sesuatu dari situ. Oh pantes lah. Enggak, tapi itu bukan hal yang aneh. Apa nih? Ember apa gitu. Loh, berapa? Enggak tahu, pokoknya itu tuh bukan hal yang aneh. Kalau pusaka ya aneh, tapi itu nggak aneh. Jadi cuma kayak bawa ember, dalamnya ada apa gitu. Titipan dari warga situ, kayak olah-olah gitu. Cuma bawa kayak gitu. Nggak balikin? Masa? Nggak tahu kalau itu. Pokoknya dia habis itu ya udah, terus kayak gitu. Reveal terakhir sih sebenarnya di situ tuh ternyata infonya itu dulu tuh memang situ tuh daerah makam. Satu kampung itu? Satu desa itu makam semuanya. Satu desa makam semua. Dan karena terlalu luas dan orang tuh nguburnya nyebar. Jadi misal 50 hektar misalnya, sini makam, dan itu nggak penuh. Akhirnya karena terlalu luas juga dan capek mungkin ya, ada orang bangun rumah satu. Akhirnya jadi desa. Gitu. Ternyata emang daerah situ tuh dulu tuh peruntukan makam tuh. Jadi tahu ya pas dari apa? Tahunnya udah selesai outbound, panitia kan pada cari-cari info. Kita kan udah tertutup sebagai santri. Panitia kan bisa keluar. Ternyata dapat cerita itu dan heboh lah sepondok. Iya sih kalau itu mah. Ya gitu sih sebetulnya. Jadi ya pokoknya mungkin buat kalian kalau mau ngadain acara, betul riset dulu, dan kalau emang nggak di sini ya mending nggak usah. Pokoknya kayak gitu aja. Kan banyak ya cerita-cerita kayak gitu yang ngeyel dan ujung-ujung ada korban. Betul, untung tuh gak ada korban sih. Tapi ada, gue baru ingat,
adik kelas gue yang nyariin tempat itu. Setelah saya itu sakit. Oh, seminggu. Nggak tahu, dia habis sakit, dia nggak langsung balik pondok, dia pulang ke rumah sakit. Selang berapa lama baru balik. Kayak gitu. Tapi ya maksudnya sakit. Nggak tahu kenapa. Bisa demam gitu. Ya nggak tahu, pokoknya sakit lah, dia sakit gitu. Habis acara itu. Tuh posisinya, sobat tidak terlihat. Ya wes gitu, sobat tidak terlihat ya, semoga kalian enjoy ya dengan cerita ini. Dan makasih sudah mensupport kita sampai sekarang. Dan gua agak dan juga teman gua. Ya dan gua Abdul Rahman, yang berdua pamit undur diri, salam Ciongsu.